Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amri Wijaya dengan NIM 14026200044 dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan materi Indonesia sebagai poros maritim dunia menggunakan model pembelajaran ekspositori. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu ya doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Ketua kelas ada yang nggak masuk hari ini? Dan nggak masuk nggak hari ini teman-teman? Wah, nggak tahu dah ya. Hadir semua, Hadir Pak. semua. Hadir semua ya. Semua, Pak. Oke, ini saya siapin dulu ya PPT-nya. Mau dibantu nggak Pak? Boleh bantuin? Susah ini. Oke, udah kelihatan ya. Ya udah, Pak. Udah. Nah, minggu ini kita lanjutin dari minggu kemarin ya. Masih sama materinya, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di minggu lalu kita mempelajari letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, masih ada yang ingat kan nih tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia? Ada yang mau jelasin? Saya, Pak. Silakan, Saya Ray. ingin jelaskan ya, Pak. Letak Indonesia ada dua nih, Pak. Letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis ini dilihat dari garis bintang dan bujur. Sedangkan letak geografi ini adalah letak suatu wilayah terhadap posisinya di bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain, Pak. Terima kasih, Ray. Lalu ada yang mau jelasin nih tentang luas dan batas wilayah Indonesia? Saya ingin menjelaskan Pak, Silakan, Eko. dalam hal ini Indonesia sebagai negara maritim, hal ini disebabkan karena luas wilayah perairan Indonesia lebih luas dibanding luas wilayah daratnya. Yang mana perbandingannya untuk luas daratannya sendiri 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas perairannya yaitu 6,29 juta kilometer persegi. Nah, yang batas? Saya Pak izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Jadi batas wilayah itu ada dua jenis, yang mana ada batas hukum atau politik yang ditetapkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara dua negara atau lebih, dan juga ada batas fisik yang ditentukan oleh berdasarkan kenampakan bentang alam antar wilayah negara. Nah, benar sekali nih, batas ada dua jenis. Ada yang bisa berikan contohnya kan nih? Saya Pak, boleh Pak? Iya, silakan Rizky Fadila. Ya Pak, jadi contoh batas hukum atau politik seperti Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut teritorial menyatakan besar 12 mil. Contoh batas fisik seperti di utara Indonesia, catatannya berbatasan dengan wilayah Malaysia, perairannya dengan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulu. Belum ada ngerti semua ya tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Sekarang saya lanjut nih tentang materi kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, saya harap kalian itu mampu menganalisis karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, di sini ada gambar nih, potensi kemaritiman Indonesia. Ada panjang garis pantai sepanjang 99.000 km sekian. Terus benar nih kata Eko, luas perairan sama luas pantai itu lebih luas perairan. Perairannya sampai 6,29 juta kilometer persegi. Luas daratannya ada 1,9 juta kilometer persegi. Nah, jumlah pulau Indonesia itu memiliki 17.500 sekian pulau dan 14.572-nya itu sudah bernama dan berkeadilan. Oke, saya lanjut. Nah, ini
yang minggu kemarin ya. Nah, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nih, terbentuknya kepulauan Indonesia tidak terlepas dari peristiwa geologi. Nah, peristiwa geologi itu di sini dua ya, pertemuan lempeng sama jalur pegunungan. Ini ada gambar sebaran lempeng tektonik, ada lempeng Eurasia di atas, Indo-Australia di benua Australia, ada lempeng Pasifik, dan di sini sebaran gunung api di wilayah Indonesia. Udah ada banyak banget. Oke, lanjut ke karakteristik wilayah daratan Indonesia. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan itu suatu area geografis berupa rentetan dari gunung. Lalu gunung itu bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Lalu ada dataran tinggi atau plateau. Itu dataran yang terletak di atas 700 mdpl. Lalu yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah itu hamparan tanah luas yang berada pada ketinggian yang relatif rendah. Oke, sebelum kita masuk ke karakteristik wilayah perairan, saya mau nanya nih, tempat tinggal kalian itu termasuk karakteristik yang mana nih daratannya nih? Saya Pak tinggal Oke. di Tangerang, jadi maksudnya itu dataran rendah. Ada lagi? Saya Pak Ada di di Padang, termasuk Di Padang. dataran rendah. Oke. Saya lanjut aja ya. Nah, karakteristik wilayah perairan Indonesia. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Ini ada gambar jembatan Ampera di Sungai Musi, Palembang. Lalu yang kedua ada danau. Danau itu merupakan cekungan daratan yang terisi air. Danau dapat terbentuk karena letusan gunung berapi atau danau vulkanik. Nah, ini ada contohnya Danau Toba. Oke, yang ketiga ada laut. Laut itu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Nah, zona laut di Indonesia berdasarkan kedalamannya itu ada 4. Zona litoral, neritik, batial, dan abisal. Zona litoral itu zona pasang surut di A. Kalau zona neritik itu yang kedalaman 150 meter di B. Zona batial itu 150 sampai 1.600 meter nih di C. Lalu terakhir zona abisal itu di D, kedalaman 1.600 meter lebih. Nah, kategori laut di Indonesia ada 3. Yang pertama ada laut transgresi, laut yang meluas, laut ingresi, laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Lalu yang ketiga ada laut regresi, laut yang menyempit. Nah, di sini ada contohnya nih, laut transgresi. Laut transgresi itu kan laut yang meluas ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini di zaman dulu gitu ya. Kalau Pulau Jawa, Kalimantan sama Sumatera itu nyatu ke benua Asia. Tapi karena zaman es, karena pemanasan zaman es sekarang itu bentuk, jadi terendam gitu loh pemanasan global di zaman es. Ini ada laut regresi. Nah, laut regresi kan laut yang menyempit ya. Pulau Jawa, di utara Pulau Jawa termasuk laut regresi karena banyak sungai-sungai di Pulau Jawa itu yang berakhir di laut utara Pulau Jawa. Nah, bermuara di laut gitu kan. Lalu ada laut ingresi nih ya, contohnya lubuk laut dan palung laut. Oke, selanjutnya ada teluk. Teluk itu tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Nah, ini daratan, teluk. Ini teluk Tokomini ya di Sulawesi Tengah. Lalu ada selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Nah, ini ada Pulau Jawa sama Pulau Bali ya, Selat Bali di sini. Terakhir, nah, yang terakhir itu ada samudera.
Samudra itu kumpulan dari laut yang membagi atau membatasi benua. Samudra ada 5, Samudra Selatan, Antartika di sini. Lalu yang kedua ada Samudra Arktik di atas ini utara. Yang ketiga ada Samudra Atlantik di sini. Yang keempat ada Samudra Hindia di sini. Yang terakhir ada Samudra Pasifik di sini. Oke. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Tadi kan kita membahas karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, 2 pertanyaan ini siapa yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Izin menjawab pertanyaan pertama, Pak. Ya silakan awal. Kan di situ sebutkan kategori laut yang ada di Indonesia. Kategori laut yang ada di Indonesia itu ada 3, Pak. Tadi ada laut transgresi, laut regresi, sama laut ingresi. Nah, bener banget tuh. Lalu pertanyaan kedua nih, perbedaan laut dan samudera. Ya Pak, saya coba jawab pertanyaan Silakan Mawar. kedua ya Pak. Laut itu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas pulau-pulau. Sedangkan kalau samudera itu kumpulan dari laut yang membagi atau berbatasan dengan benua Pak. Oke, terima kasih Allah dan Mawadaki. Nah, saya ada tugas nih buat kalian. Kalian ngisi PTS bisa kan ini ya, gampang ya. Tentang 2 materi sebelumnya, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, dan materi minggu lalu, letak luas dan batas wilayah Indonesia. Nanti saya kasih filenya ke kalian dari WhatsApp group aja ya. Nanti kalian print, kalian isi, dan dikumpulkan itu minggu depan, pertemuan kita minggu depan. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya Pak, Silakan Syarul. Laut Indonesia kan sering disebut sebagai marine mega biodiversity. Nah, pengertian istilah tadi itu apa ya Pak? Nah, Laut Indonesia sering disebut marine mega biodiversity karena Laut Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman biota lautnya. Oke, sekian ya, cukup. Ada yang mau nanya lagi? Saya, Pak. Silakan Biba. Laut Indonesia kan luas ya, Pak ya. Terus Laut Indonesia juga ada jalur alki. Pembagian jalur alkinya itu seperti apa ya, Pak? Nah, bagus nih pertanyaannya, jalur alki ya. Alki itu alur laut kepulauan Indonesia. Alki Indonesia itu ada 3 jalur ya, teman-teman. Saya cari peta Indonesia dulu. Nah, ini ada peta Indonesia. Alki yang jalur alki pertama itu dari sini nih, Laut Cina Selatan, turun ke bawah, terus ada lewat Selat Malaka juga, dan lewat Selat Sunda. Lalu jalur alki kedua itu dari ini, Telebesi, Laut Sulawesi, terus turun ke Selat Makassar, turun lagi ke Selat Bali. Alki ketiga dari Maluku sini, turun ke bawah, lewatin Papua sini, Maluku, terus ke bawah sini. Jadi ada 3 ya. Alki 1, Alki 2, dan Alki 3 di sini. Oke, saya cukupkan saja ya pembelajaran hari ini. Udah nggak ada yang mau lagi kan? Oke, ketua kelas silakan tutup ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bapak juga. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, Pak. Iya, jangan lupa ya dikerjain tugasnya ya. Iya, Pak. Posisinya Pak.